Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, senang pagi hari ini saya bisa kembali menyapa. Akan kita lanjutkan tentunya pembahasan surat Al-A'raf secara tema dan beberapa pelajaran-pelajaran singkat yang tentu ini akan menjadikan kita lebih bersemangat lagi untuk mempelajari surat-surat Al-Quran. Dan kita masuk pada yang ketujuh, yakni surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf ini Makkiyah. Dia berarti diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kemudian jumlah ayatnya adalah 206 ayat. Nah, penamaan dari surat ya, Al-A'raf ini, kenapa dinamain surat Al-A'raf? Karena Allah Subhanahu wa taala ya, telah menetapkan penghuni surga, penghuni neraka gitu ya. Namun kemudian Allah juga ada menyebutkan di dalam Al-Quran, di antara keduanya itu, di antara surga dan neraka itu ada tempat yang tinggi Al-A'raf, yang di atasnya terdapat sekelompok orang manusia yang mereka dianggap belum punya sikap yang jelas ketika di dunia ya, abu-abu ya, tidak bersikap ketika mereka ada pertempuran antara hak dan batil, mereka tidak bersikap. Amar ma'ruf nahi munkar, mereka juga tidak bersikap. Ini Al-A'raf. Dan ketika kita telusuri, kebanyakan yang tinggal di Al-A'raf itu nanti lebih banyak yang masuk neraka daripada masuk surga. Ini kenapa dinamain Al-A'raf. Kemudian juga dinamakan Al-Mitsaq karena di dalamnya terdapat ayat yang sangat masyhur tentang perjanjian seorang manusia ya, wa id akhadha rabbuka ya min bani Adam, ketika Allah mengambil ya perjanjian kepada anak cucu Adam, yang nanti di dalamnya ada alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ya. Ini kenapa dinamakan juga Al-Mitsaq. Juga surat Al-A'raf ini juga dinamakan dengan Al-Miqat ya, Al-Miqat ya, walamma ja'a Musa limiqatihim ya, ya. Ini kenapa dinamakan Al-Miqat ya, waktu yang telah ditentukan. Ini beberapa penamaan. Kemudian kalau bicara keutamaan, ini masih sama 7 surat ini dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am dan Al-A'raf masih disebut Ashabut Tiwal. Siapa yang menghafalnya, menguasainya, disebutkannya akan menjadi orang, bisa disebut orang yang alim. Nah, kemudian keselarasan ya, keselarasan awal surat dan akhir surat ini dijelaskan dengan ya, yang pertama adalah keselarasan di surat Al-A'raf ayat 2, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundhira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an diturunkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki beban yang berat. Jadi Al-Qur'an ini benar-benar kalau kita pelajari berarti kita bisa ingin membebaskan diri dari beban yang berat ataupun alasan ya, sehingga menjadikan ya keraguan-keraguan yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau saat ini kita masih banyak keraguan, maka berarti beberapa hal yang berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran perlu kita pahami lagi sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang ragu. Kemudian ini dipadu karena nanti di akhir di ayat 203 itu ya, wa idalam ta'tihim bi ayatin ya, qalu laulajtabaha qul innama attabi'u ma uhiya ilayya min rabbi ya, hadza basairu min rabbikum
wa hudaw wa rahmatun liqaumi yu'minun. Ini bicara tentang Al-Quran juga, diawali dengan Al-Quran, di ujung juga menjelaskan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu akan menumbuhkan ya semua tadi pandangan-pandangan yang tidak disangka karena kita berasal Al-Quran. Kemudian wahudan, dari petunjuk, rahmatan, kasih sayang Allah, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang yakin, yang meyakini Al-Quran ini. Nah, di sini sebenarnya ya semua itu berarti dengan adanya ayat-ayat Al-Quran ini akan menjadikan orang-orang yang beriman itu berpegang teguh kepada Al-Quran, sehingga Allah ya akan menyayangi, Allah akan mengampuni ya ketika suatu saat terjadi pertarungan antara yang hak dan yang batil. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya ini akan menjadikan dia bisa bersikap untuk mengambil ya bahwa dia akan mendukung yang hak dan akan melakukan yang perlawanan terhadap kebatilan. Nah, kita masuk pada tema utama. Tema utama ini sebagaimana ya al-mihwar ar-ra'isi ini dari surat Al-A'raf ini menunjukkan tentang ya bagaimana kita harus memiliki sikap yang jelas ya ketika terjadi pertempuran, pertarungan antara hak dan batil. Artinya kalau kita tidak punya sikap yang jelas, maka kita apalagi menjadi ragu-ragu, nanti takutnya kita dimasukkan ditempatkan di Al-A'raf ini. Nah, adapun tema-tema yang lain yang cukup banyak gitu ya, di dalamnya ada pertarungan antara Adam dan iblis, kemudian penghuni ya neraka dan penghuni surga, kemudian pertarungan ya umat-umat terdahulu dengan para nabi-nabinya, kemudian juga bagaimana Allah ya menyebutkan orang-orang yang beriman ya mereka sangat kuat ya meyakini jalan keimanan, kemudian kehancuran itu disebabkan karena sombong ya, karena ya malas, karena tadi ya intinya sombong. Ini menjadi betul-betul harus kita singkirkan kesombongan, dan akhirnya kita tidak memperhatikan ya tadi ya, artinya sombong dengan ketentuan-ketentuan hukum Allah, melawanlah gitu ya. Baru kemudian kehancuran itu karena sombong tadi. Kemudian juga senjata iblis di dalam pertarungan dan pertempuran itu utamanya salah satunya menggunakan ya al-arayu atau sifat-sifat telanjang, membuka aurat gitu ya. Kemudian di sini juga nanti ya disebutkan gitu ya, orang yang ragu-ragu pendiriannya ya itu akan menjadi ragu juga ya, sebagaimana ya, kalau orang yang teguh pendiriannya maka akan hilang keraguan-raguannya. Kemudian ya juga di dalamnya terdapat kisah keteguhan tukang sihir Fir'aun yang telah mengambil jalan keimanan ketika ditekan oleh Fir'aun untuk disalib dan sebagainya. Mereka siap karena mereka benar-benar sudah menjadi orang-orang yang teguh pendiriannya. Kemudian ada kita bisa mengambil pelajaran dari Ashabus Sabti, itu kan ada 3, ada yang patuh perintah Allah, kemudian tidak melanggar larangannya, plus mau mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua itu adalah orang-orang yang ya tadi ya tidak peduli, dia menentang ketentuan Allah, kemudian dia juga tidak peduli larangan, dia tidak peduli perintah Allah. Kemudian yang disebut ragu-ragu itu mereka hati-hati, tidak berani melanggar larangan-larangan Allah, tapi juga tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang
ragu tadi yang kemungkinan bisa terancam untuk ditetapkan di dalam Al-A'raf. Nah, ini yang harus menjadi gambaran bagi kita bahwa dalam kaitan surat Al-A'raf ini masih ada misalnya ya di dalamnya ada gambaran terhadap orang-orang yang durhaka, ya itu disebabkan karena keraguan-raguan, kemudian juga ancaman-ancaman Allah, ya ada Allah akan menyebutkan ya bahwa tadi ya kita diingatkan akan janji kita kepada Allah, lalu kita tidak boleh lalai, kemudian juga kita sudah diberikan, nah, itu berarti ayat surat Al-A'raf ayat 172, kemudian yang terkenal walaqad dara'na li jahannama katsirum ya minal jinni wal insi, itu bahwa banyak di golongan jin dan manusia yang dia dimasukkan ke dalam neraka karena tidak menggunakan ya akalnya, tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan penglihatannya. Ini gambaran-gambaran bahwa kita tidak boleh ragu-ragu, karena kalau ragu-ragu, tidak punya sikap dalam hak dan batil, kita akan bisa terancam tadi ditempatkan di Al-A'raf. Intisari berikutnya yaitu seorang muslim tidak sepatutnya mendiamkan kemungkaran. Ya, ini walaupun dia tahu bahwa orang yang berbuat mungkar itu dikasih tahu belum tentu akan berhenti, tetapi dia akan terus melakukannya. Dan hal itu kenapa harus dilakukan? Karena sebagai ya sebuah bukti di hadapan Allah nanti di akhirat bahwa dia sudah memberikan ya tadi peringatan-peringatan, dia sudah memberikan ya tidak mendiamkan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Ini jawaban di hadapan Allah ini yang dia ingin sampaikan, karena dengan melakukan apa saja dia menasehati orang-orang yang berbuat mungkar. Ini diungkapkan dalam surat Al-A'raf ayat 164, wa itqalat ummatun minhum, ketika berkata ya sebagian dari mereka, lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adaban sadida. Ya, kenapa kamu masih ya menasihati suatu kaum yang Allah ya akan menghancurkan mereka, atau Allah mengadab mereka dengan adab yang sangat dahsyat? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ya, dia mengatakan ini semua sebagai bagian dari alasan yang akan disampaikan kepada Allah di hadapan Allah nanti, dan tetap harapannya adalah agar menjadi orang-orang yang mereka yang diberi peringatan tetap tobat dan menjadi bertakwa, tidak boleh berhenti dan tidak boleh berputus asa. Yang berikutnya adalah siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah dengan kerendahan hati dan suara yang lemah lembut, maka dia bisa dikategorikan melampaui batas dan ya tidak akan dicintai oleh Allah. Karena itu kalau kita mengharapkan cinta Allah, maka ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Silahkan setiap mengadukan kepada Allah dengan tadarru', itu adalah kehinaan dan ketidakberdayaan kita tunjukkan kepada Allah. Kemudian khufyah adalah menyembunyikan doa dari pendengaran orang lain, itu yang disebut dengan khufyah. Ya, tadarruan wa khufyatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 55 ini, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ini bagian dari adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Musa ya mereda amarahnya, itu disebut ya walamma sakata an Musal ghadab. Allah menggunakan kata sakata, diam. Ya, dia pada saatnya kita harus berdiam. Allah tidak menyebut sakana, tenang. Ya, ini beberapa pelajaran-pelajaran dari surat Al-A'raf yang intinya dalam surat Al-A'raf ini, sebagai seorang yang beriman kita harus benar-benar memiliki sikap yang jelas. Ya, kita harus benar-benar memiliki
Ya, ketegasan tidak boleh abu-abu antara hak dengan yang batil, karena yang abu-abu itulah yang tidak jelas akan diancam untuk ditempatkan di Al-A'raf, dan mayoritas kebanyakan Al-A'raf dimasukkannya ke dalam neraka, bukan ke dalam surga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa bersikap tegas terhadap kemungkaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.